Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang pengangkutan laut yang terdiri dari perbedaan FCL dan HCL dan jenis-jenis kontainer. Kita simak pembahasannya yuk. L. Full container load, or LCL, less than container load. Which shipment type is the right fit for my shipment? If you are looking for the answers to the above questions, then this video will help you. LCL, less than container load, and FCL, full container load, are the two modes of transportation for containerized freight ships by sea. LCL, less than container load, is often the preferred mode of shipment when you do not have enough volume of cargo to fill a standard 20-foot shipping container. Pengangkutan laut. Pengangkutan melalui laut merupakan usaha pelayaran niaga yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa angkutan muatan laut, di mana kegiatan usahanya sangat luas bidangnya, serta memegang peranan penting untuk memajukan perdagangan dalam dan luar negeri, termasuk di dalam usahanya memperlancarkan arus barang dari daerah produksi ke daerah konsumen. Dalam pengertiannya, perdagangan pengangkutan laut dapat dianggap sebagai suatu kegiatan dari kesibukan yang bertujuan mempertinggi arti dan kegunaan suatu barang dengan jalan memindahkan barang tersebut dari suatu pulau ke pulau negara lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Perairan, mendefinisikan pengertian angkutan laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, ataupun hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Kini pengangkutan muatan dalam kapal laut masih sangat diminati, khususnya dalam mendukung perdagangan antar negara. Beberapa pelabuhan yang kita kenal diantaranya disebut sebagai pelabuhan yang paling sibuk di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk yang ada di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas yang ada di Semarang, Pelabuhan Belawan yang berada di Medan, Pelabuhan Soekarno-Hatta yang berada di Makassar, dan sebagainya. Terdapat dua istilah yang kerap digunakan dalam dunia pengiriman, khususnya pengiriman melalui jalur laut. Dua istilah tersebut adalah Full Container Load atau FCL dan Less Container Load. FCL atau Full Container Load adalah pelayanan pengangkutan yang tidak menggabungkan barang dari berbagai pengiriman dalam satu kontainer. Istilah ini kerap kali disalahartikan dalam muatan kontainer penuh. Dengan kata lain, seseorang harus menyewa atau mengisi kontainer sampai penuh untuk dapat melakukan pengiriman barang mereka. Padahal pengertian sebenarnya adalah seseorang menyewa satu kontainer untuk dirinya sendiri dan dapat melakukan pengiriman tanpa harus memenuhi volume kontainer. Kelebihan dari pengiriman FCL ini adalah pengirim tidak perlu menunggu sampai kontainer penuh untuk mengirim barangnya. Selain itu, pengiriman ini tidak khawatir jika barangnya akan bercampur dengan barang orang lain dan minimalisir barang yang tertukar, rusak, ataupun hilang. Dengan adanya kelebihan FCL ini, pengirim akan lebih efisien dan akan lebih cepat. Penerima barang pun tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menerima barangnya. Hal ini dapat menjawab permasalahan waktu pengiriman yang kerap kali dikeluhkan oleh pembeli. Itulah mengapa pengiriman FCL ini banyak diminati oleh pengusaha untuk mengirim barangnya. Namun pengiriman ini biasanya akan memakan biaya lebih mahal daripada LCL. Ada beberapa tipe FCL ini, antara lain yang pertama adalah ada satu seller atau penjual menjual barang kepada satu buyer atau kepada pembeli dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama. Lalu yang kedua, ada satu seller atau penjual menjual barang pada lebih dari satu buyer dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama juga. Lalu yang ketiga, beberapa seller atau penjual menjual barangnya kepada satu buyer dengan menggunakan minimal satu kontainer atau peti kemas yang mempunyai tujuan yang sama juga. Full container load is calculated based on the container size. For example, 20 feet, 40 feet, 45 HQ, when LCL, less than container load, is calculated based on the total CBM. Here is an example.
Company ABC LLC USA, importer, needs to import wooden tables from their supplier in Ningbo to sell on Amazon, and they don't know if using a 20-foot container or LCL is most cost-effective for this shipment. Shipment detail: total 15 cbm, total gross weight 2,000 kilograms, and trade term is FOB. Let's break down costs for this route. Below is 20-foot rate from Ningbo to Los Angeles. Cargo volume, FCL 20 feet. Ocean freight, $11,000 for 20 feet. Pier pass, $78.23 per 20 feet, effective as of December 1, 2021. Clean truck fee, $25 per 20-foot container. Port congestion, $75 per container. Chassis, $50 per day. Trucking, $700 per container. Total, $11,928.23, not including customs fee. Below is LCL rate from Ningbo to Los Angeles. Ocean freight $320 per CBM, total $4,800. Pier pass $6 per CBM, total $90. Clean truck fee $5 per CBM, total $75. Chassis plus chassis split $12 per CBM, total 12*15 equals $180. Port congestion $8 per CBM, total $120. Warehouse in and out fee at CFS warehouse, $500. Trucking, $500. Equals total $6,265, not including customs fee. In the above example, we can see using LCL service will be more cost-effective, but consider that this is not always the case. There is a break-even point, at which the price of a large LCL load. Less Container Load atau LCL adalah kebalikan dari FCL, di mana sistem pengiriman ini akan memuat barang ke dalam kontainer dan digabungkan dengan barang milik orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan FCL yang mengisi kontainer hanya dengan barangnya sendiri. Muatan untuk barang ini juga tidak harus dalam jumlah banyak. Kamu bisa mengirimkan barang dalam jumlah sedikit dan dihitung berdasarkan dimensi barang. Nantinya pengirim akan membayar biaya sesuai dengan perhitungan kubikasi. Pengiriman dengan metode LCL relatif lebih hemat karena pengirim tidak harus membayar satu kontainer, namun hanya berdasarkan kubikasi barang yang ia kirimkan. Berikutnya ada kelebihan dari pengiriman jenis FCL ini. Biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal karena satu kontainer diisi beberapa barang dari pengirim, serta tarifnya dihitung dengan cara kubikasi. Metode pengiriman ini banyak diminati oleh perseorangan yang ingin mengirim barang dengan tarif yang lebih hemat. Berikutnya ada skema tipe LCL. Yang pertama, seller atau penjual. Menjual barang dengan volume barang kurang dari satu kontainer per peti kemas kepada satu atau lebih buyer, pembeli, dan tidak selalu mempunyai tujuan yang sama. Biasanya si pengirim atau shipper menggunakan jasa konsolidator untuk dapat mengirimkan barang-barangnya ini ke negara tujuan para pembeli. Sedangkan untuk LCL berukuran kecil dan portable, pengukuran ini biasanya ditentukan dalam meter kubik atau kaki kubik. Dan yang kedua, keamanan kargo. Wajar jika semua shipper ingin barang dagangannya aman saat proses pengangkutan. Sayangnya tidak semua pengiriman memerlukan tingkat keamanan yang sama. Pengiriman tertentu lebih sensitif terhadap perubahan dan pergerakan barang dagangan yang sering terpapar dan rentan selama pengiriman. Pengiriman FCL cenderung lebih aman karena memiliki hak eksklusif untuk seluruh kontainer, artinya barang yang tersebut tidak bersentuhan dengan kargo dari pengirim lain. Sedangkan dalam kasus pengiriman LCL, barang bisa beresiko rusak ataupun terkontaminasi oleh muatan lain. Tapi di sisi lain, LCL juga bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk pengiriman tertentu, seperti misalnya pengiriman volume rendah dikemas lebih kompak sehingga menyisakan sedikit ruang untuk bergerak. Dan yang ketiga, biaya pengiriman. Biaya pengiriman adalah salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan apakah akan mengirim FCL atau LCL. Meskipun ada panduan tertentu yang Anda ikuti,
Mungkin ada area abu-abu yang membuat Anda bingung memutuskan memilih FCL atau LCL. Dan dari sisi biaya pengiriman, stabilitas tingkat FCL dan LCL dapat bervariasi. Secara umum, tarif pengiriman FCL lebih fluktuatif karena didasarkan kebutuhan dibandingkan dengan tarif pengiriman LCL yang cenderung lebih stabil. Yang keempat, urgensi pengiriman. Penting untuk merencanakan pengiriman terlebih dahulu, tetapi hal-hal mungkin tidak sesuai dengan keadaan mungkin tidak mengizinkannya. Saat memutuskan antara layanan FCL dan LCL, selain tarif, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa mendesak kebutuhan kargo Anda untuk sampai ke tujuan. Pengiriman FCL biasanya merupakan pilihan yang lebih baik untuk pengiriman mendesak atau untuk pengiriman yang harus tiba sebelum tanggal yang ditentukan. Sedangkan LCL lebih cocok untuk pengiriman dengan tanggal yang fleksibel. Selain itu, pengiriman LCL juga lebih rentan mengalami keterlambatan karena banyaknya penanganan yang mereka alami selama perjalanan pengiriman. Pengiriman LCL harus dibongkar dan dimuat setiap kali perjalanan. Jenis-jenis kontainer. Dalam kegiatan ekspor-impor, kontainer atau peti kemas merupakan hal yang tak bisa terpisahkan. Jenis kontainer sendiri sangat beragam. Keberagaman jenis kontainer ini untuk memenuhi kebutuhan barang yang membutuhkan penanganan yang berbeda dalam proses pengirimannya. Kontainer atau peti kemas atau peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ISO sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang. Sebuah kontainer didesain untuk memudahkan perpindahan barang dengan menggunakan berbagai moda transportasi seperti pesawat terbang, kereta api, truk, hingga kapal laut. Kontainer juga digunakan berulang kali dengan bentuk dan bahan yang kokoh. Penggunaan kontainer bertujuan untuk bisa menyatukan berbagai muatan menjadi satu dan mudah berpindah dan ditumpuk untuk penyimpanan. Untuk ukuran dan bentuknya, kontainer juga memiliki keragaman yang berbeda. Namun, terdapat standar yang telah ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Kontainer yang digunakan dalam sebuah pengiriman laut sangat bervariasi. Namun, umumnya kontainer yang kerap kali dipakai dalam pengangkutan laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontainer standar DC atau dry container atau juga GP General Purpose. Kontainer jenis ini sangat umum digunakan sehari-hari dalam mengangkat barang-barang general kargo seperti pakaian, sepatu, furnitur, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Kontainer ini memiliki beberapa ukuran, dari mulai 10, 20, sampai 40 feet. Yang kedua, kontainer spesial atau special container adalah peti kemas yang memiliki peruntukan khusus sesuai dengan karakteristik muatan yang akan diangkut. Beberapa jenis special container adalah sebagai berikut. Yang pertama, 40 feet HCDC adalah peti kemas 40 feet standar yang memiliki ketinggian kurang lebih 30 cm, lebih tinggi dari kontainer 40 feet DC. Peti kemas ini diperuntukkan untuk mengangkut barang yang agak tinggi. Yang kedua, 40 OT atau Open Top Container adalah peti kemas yang sisi bagian atasnya terbuka. Setelah stuffing kargo, bagian atas peti kemas akan ditutup dengan terpal untuk melindungi muatan dari cuaca sepanjang pengangkutan. Peti kemas ini cocok untuk kargo yang mempunyai tinggi lebih dari tinggi peti kemasnya. Dan teknik pemasukan kargo bisa melalui pintu maupun sisi bagian atasnya. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 feet. Contohnya, kargo sering diangkut dengan jenis kontainer ini adalah kren atau mesin derek, mesin-mesin industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ventilated container. Peti kemas ini mempunyai ventilasi di sisi-sisinya.
digunakan untuk kargo yang memerlukan sirkulasi udara yang baik selama pengangkutan. Misalnya untuk kargo yang berupa biji kopi. Yang keempat, insulated container. Peti kemas jenis ini digunakan untuk kargo yang berupa barang yang membutuhkan perlakuan khusus untuk suhu agar tidak terpengaruh dengan suhu di luar peti kemas. Jenis kontainer ini tersedia dalam ukuran 20 atau 40 feet.